Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau telah kembali menganugerahkan kami hari yang baru. Terima kasih untuk berkat-Mu, anugerah-Mu, kami bisa kembali sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan kami hikmat bagi kami untuk dapat mengerti, dan bukan hanya mengerti, nantinya juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapilah hamba-Mu yang membawakannya, kiranya dia dapat berbicara sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa minder atau direndahkan karena status ekonomi kita? Pendidikan kita, atau mungkin latar belakang kita. Atau sebaliknya, pernahkah tanpa sadar kita lebih menghormati orang lain karena penampilannya atau kekayaannya? Pada hari ini kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 5-7 menantang cara pandang kita dengan sebuah logika yang terbalik. Logika kerajaan Allah. Paradoks dari kerajaan Allah. Mari kita sama-sama membaca dari Yakobus 2 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijadikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 5 yang tadi kita baca, Yakobus di sini membuka dengan sebuah pertanyaan yang menggugah. Bukankah Allah memilih orang yang miskin menurut dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman? Jika kita perhatikan frasa menurut dunia ini, maka di sini adalah kata kunci yang pertama. Kita tahu bahwa standar penilaian dunia adalah kekayaan, penampilan, dan seberapa besar pengaruh seseorang. Akan tetapi standar penilaian Allah berbeda sama sekali dengan dunia. Allah justru memilih mereka yang dianggap tidak berharga oleh dunia untuk diberi kekayaan yang sesungguhnya, yaitu kekayaan di dalam iman. Namun perlu diketahui bahwa hal ini bukan berarti Allah itu anti oleh orang kaya, atau menyatakan bahwa kemiskinan itu otomatis menyelamatkan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Hal ini memiliki makna yang lebih jauh, yaitu mengenai ketergantungan. Orang yang miskin menurut dunia seringkali tidak memiliki sandaran apa-apa lagi selain bersandar kepada karunia Tuhan. Jadi mereka dapat dikatakan benar-benar dapat beriman dengan murni. Tidak tercemar oleh kepercayaan diri sendiri karena memiliki banyak harta. Mereka yang dikatakan ahli waris kerajaan Allah. Justru bukan karena kemiskinannya, tetapi karena iman yang lahir dari ketergantungan total kepada Allah. Pada bagian berikutnya juga, Bapak Ibu Saudara, seolah-olah Yakobus di sini langsung menohok kita dengan realitas yang memalukan. Di ayat 6-7 tadi, dia berkata, tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu, yang menghujat nama yang mulia? Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini sebuah ironi yang dalam terlihat, yang ada pada jemaat pada waktu itu. Mungkin juga kita pada dunia masa kini yang terjebak di dalam sebuah kontradiksi. Satu sisi kita mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi sisi lain kita justru mengagungkan sistem dan orang-orang yang nilainya mungkin saja bertolak belakang dengan Kristus. Kita berlomba-lomba untuk dekat kepada orang yang berpengaruh, orang yang kaya dan berkuasa. Padahal bisa jadi merekalah sumber penindasan atau mungkin penghinaan terhadap iman kita. Tanpa sadar kita menghormati mereka yang mungkin sebenarnya menghina Kristus.
hanya karena status duniawinya. Kita jadi takut pada mereka yang seharusnya tidak perlu kita takuti. Bapak, Ibu, Saudara, hal ini merupakan kesetiaan yang salah tempat. Kita lebih takut kepada opini atasan kita, penguasa-penguasa, orang yang berpengaruh, yang bisa dibilang kita lebih takut kehilangan muka kita sendiri daripada kita takut kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita untuk mengubah pola pikir kita di dalam dunia ini. Allah memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Itulah paradoks dari Allah. Itulah logika dari karya salib Kristus. Mari kita renungkan saat ini. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Kekayaan dunia atau kekayaan iman? Apakah kita tanpa sadar telah menghujat Allah dengan cara hidup kita yang lebih menghargai nilai-nilai dunia daripada kita menghargai nilai-nilai kerajaan Allah? Kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk hidup setia menurut logika kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami jika kami lebih sering hidup menurut nilai-nilai duniawi. Kami seringkali melupakan nilai yang lebih penting dalam hidup kami, yaitu nilai iman. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kembali mengingatkan kami pada hari ini. Kiranya firman ini boleh Engkau tanamkan dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus Tuhan boleh menumbuhkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin.